teman-teman semua bisa terlihat materi presentasi ini, materi perkuliahan kita hari ini, apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah terlihat. Lihat Bapak. Oke, berarti jawaban yang diberikan. Berikut akan saya coba untuk menyampaikan kepada kalian terkait materi dimensi sosial teknologi, dan saya akan mengambil sebuah fenomena yang barangkali kita juga merasakannya sebagai pengguna media sosial dan memang haus informasi tentang sosial media. Sebuah kondisi itu juga tidak mungkin bisa dikatakan suatu gejala timbulan yang disebabkan karena penggunaan yang berlebihan. Zaman ini adalah penggunaan lebih informasi, yaitu media sosial. Di sini jadilah FOMO atau fear of missing out, takutan untuk kehilangan, namanya ada kehilangan informasi. Sedikit akan saya ceritakan terkait arti dari FOMO itu sendiri. FOMO berarti ketakutan akan ketinggalan sesuatu. Ketinggalan yang dimaksud inilah adalah ketinggalan berita-berita terkini di sosial media maupun ketinggalan dalam mengupdate sesuatu yang terbaru. Nanti sangat relevan dengan diri kalian yang memang sangat tidak ingin ketinggalan apapun yang memang ingin kalian ikuti informasinya. Dan ini juga di Indonesia seringkali hal yang disebut FOMO ini lebih familiar dengan istilah penyebutan kecanduan media sosial. Nah, setelah tadi sedikit saya jelaskan terkait definisi FOMO, saya akan sedikit memulai dengan penyebab kenapa FOMO itu bisa terjadi. Yang pertama, karena memang sudah jelas tidak ingin ketinggalan berita yang ada di dunia maya. Mereka, bagaimana juga para pengguna itu pasti akan memegang terus gadget mereka dan melihat media sosial. Tapi juga, FOMO juga bisa disebabkan dari bagaimana keinginan kawan itu akan mengganggu aktivitas sehari-hari kalian. Dan karena kita diharuskan atau pada akhirnya kita dipicu, didorong untuk terus mengecek smartphone kita, dan tujuannya jelas karena kita ingin mengetahui berita-berita terbaru yang sedang kekinian, yang sedang viral. Nah, di sini juga sedikit saya akan menceritakan bagaimana orang yang menderita fear of missing out ini akan mengecek semua sosial medianya ketika bisa saja dari semenjak mereka membuka mata. Yang baru bangun tidur, hingga mereka akan tidur malamnya, atau bahkan ketika waktu senggang, biasanya mau itu kita makan siang. Nah, itu juga yang pastinya akan digunakan bagi para pengidap FOMO ini untuk tetap mengikuti informasi yang ingin mereka ikuti. Kan intensitasnya sedang pada taraf yang berlebihan. Hal ini juga dilakukan secara terus-menerus tanpa menyadari bahwa kecanduan ini bisa mengakibatkan kehidupan sosial mereka akan terganggu. Perasaan FOMO atau takut ketinggalan dan tidak update ini bisa menyerang semua orang. Biasanya juga mereka akan cemas ketika melihat kegiatan menarik di media sosial dan tidak bergabung bersama dengan teman-teman untuk merayakan hal itu. Dan juga barangkali ada informasi terbaru terkait idola kalian, idola dari Korea yang sangat kalian sukai atau opa-opa kalian. Nah, itu juga yang bisa menyebabkan kalian akan terus merasakan FOMO. Saya akan mengambil sebuah riset yang dilakukan oleh ilmuwan dari Carleton dan McGill University mengenai fear of missing out, FOMO ini. Mereka melihat bagaimana pengaruh FOMO itu sendiri terhadap mahasiswa baru yang tahun-tahun pertama, di mana hal tersebut yang diprediksi akan berkaitan dengan stres dan emosi negatif. Lebih lanjut juga, para ilmuwan juga meramalkan bahwa mahasiswa akan mengalami FOMO, atau mahasiswa yang mengalami FOMO akan kurang tidur atau juga mengalami kelelahan, atau bisa juga yang sering disebut dengan insomnia, mereka akan kesulitan tidur. Perasaan FOMO ini juga dipercaya menghasilkan
hal yang negatif seperti jelas kesehatan kalian, kelihatan seperti kelelahan, stres, masalah tidur, bahkan gejala psikosomatis. Atau bisa dikatakan istilah sederhananya adalah bagaimana gejala FOMO itu nantinya juga akan mempengaruhi aspek psikologis kalian. Secara tidak langsung, keinginan kalian sudah ingin memegang handphone atau membuka handphone meskipun tidak ada apa di dalamnya. Hanya untuk sekedar scrolling sosial media atau bahkan mengapa sosial media itu dibuat dan sistem scrolling-scrolling seperti itu tidak ada akhirnya. Itu nanti di akhir video, diharapkan teman-teman bisa menonton dua video rekomendasi saya di YouTube yang menjadi sebuah tambahan wawasan atau opini yang bisa teman-teman sebagian gunakan sebagai referensi bahwa ada beberapa solusi yang digunakan untuk bisa mengurangi dampak dari FOMO ini. Tetapi juga, kembali lagi, FOMO itu bisa tergantung dari standar kepuasan diri setiap orang. FOMO juga tentunya akan mempengaruhi dari aspek psikologis, yaitu ketidakpuasan seseorang pada hidup mereka. Mereka juga akan merasakan apa yang mereka miliki itu tidak cukup, atau bisa dikatakan orang menjadi tidak bisa bersyukur dengan apa yang dia miliki. Tentu juga FOMO akan memicu perasaan yang negatif lain seperti kebosanan ataupun kesepian yang memiliki dampak buruk juga terhadap psikologis. Karena semakin seorang merasakan dirinya semakin menyendiri ataupun kesepian, itu akan berdampak secara langsung terhadap psikologis mereka. Muncullah istilah-istilah dengan orang-orang introvert yang memang menggunakan pembenaran terhadap dirinya dengan istilah psikologi seperti itu, tapi sebenarnya tidak bisa dibenarkan juga menjustifikasi dirinya introvert tanpa mengkonsultasikan dirinya terhadap psikiater yang memang lebih berwenang untuk menentukan seorang itu ekstrovert atau introvert. Karena indikator-indikator penilaian itu sudah jelas, tidak hanya semata-mata berdasarkan penilaian subjektif dirinya sendiri. Ini yang seringkali digunakan oleh sebagai pembenaran oleh orang-orang yang memang mereka tidak mau secara fisik atau secara langsung berkomunikasi, berinteraksi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pembenarannya adalah menggunakan dirinya atau mendefinisikan dirinya sebagai seorang yang introvert tanpa atau sebelumnya ada pembuktian secara objektif dari orang atau lembaga yang memang berwenang untuk menentukan itu, dalam ini adalah psikiater. Nah, ini sedikit barangkali untuk pertemuan kita saya hari ini, nantinya teman-teman bisa melanjutkan di video dari slide berikutnya yang akan saya rekomendasikan kepada kalian dan bisa kalian tonton sebagai tambahan referensi dari materi yang saya sampaikan saat ini. Nah, inilah yang barangkali bisa saya berikan tawaran terhadap kondisi FOMO ini, karena ini adalah bisa dikatakan sebuah dampak timbulan dari bagaimana dimensi sosial dari teknologi, bagaimana teknologi itu sendiri. Teman-teman barangkali sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya bagaimana pemikiran dari F.M. Rogers, juga dari E.F. Schumacher, terkait bagaimana teknologi yang relevan dengan kehidupan masyarakat, bagaimana difusi teknologi, dan juga teknologi yang sederhana tetapi juga berdampak terhadap kehidupan masyarakat dibandingkan teknologi yang kompleks, yang sangat canggih, tetapi ternyata menyingkirkan aspek kemanusiaan dari manusia itu sendiri. Bagaimana teori dari E.F. Schumacher. Jadi kembali di sini, pasca UTS ini saya akan mencoba mencari ataupun mengambil beberapa definisi unik, beberapa juga istilah-istilah yang populer yang sering kali digunakan oleh para warganet untuk baik itu pembenaran atas dirinya sendiri ataupun bagaimana perilaku-perilaku mereka dalam mengonsumsi media sosial, sebagaimana kalian juga sebagai pengguna media sosial. Dari sini yang pertama ingin digunakan ini adalah FOMO. Dan solusinya adalah untuk melepaskan diri dari perasaan FOMO dengan menyadari bahwa perasaan takut tersebut
akan berkurang seiring dengan semakin bertambahnya usia. Yang dimaksudkan sini adalah bagaimana semakin kita bertambahnya usia bukan hanya masalah kedewasaan, tetapi juga teman-teman pasti menyadari bahwa setiap apapun yang kalian lakukan pasti akan ada titik jenuhnya. Nah, itu nanti di video berikutnya nanti akan teman-teman maksudkan titik jenuh itu seperti apa. Mengapa kita teknologi atau aplikasi yang kita gunakan di smartphone kita diciptakan agar menghindari para pengguna itu mencapai ke titik jenuh itu. Nah, itu yang nanti teman-teman bisa mempelajari dari video yang akan saya rekomendasikan. Dan mengapa dikatakan semakin bertambahnya usia, saya akan menyadari bahwa perasaan FOMO itu adalah perasaan merugikan diri sendiri. Bagaimana pengalaman yang pasti teman-teman merasakan, mengalami, mengikuti selama mungkin beberapa tahun belakangan, entah kalian masa kalian baru kuliah ataupun saat kalian masih bersekolah, saat dari sekolah menengah atas, ketika saat kalian masih sangat menyukai media sosial dan sedikit-sedikit update kalian ketika hal-hal yang receh barangkali sebenarnya itu hal yang selalu pribadi, itu yang kalian unggah di media sosial. Lalu seiring dengan bertambahnya usia, pengalaman hidup kalian semakin banyak, kalian pasti akan merasakan bahwa apakah yang saya lakukan terdahulu itu sudah tidak relevan lagi atau sederhananya sudah norak mungkin menurut saya. Jadi ya saya coba melakukan hal baru dan barangkali juga pada akhirnya ketika kita direkomendasikan dengan apa yang pernah kita posting di media sosial seperti Facebook misalnya yang sering kali setiap harinya kita di beberapa tahun sebelumnya itu pasti akan merekomendasikan status apa, gaya komunikasi kita apa di dahulunya, apa yang kita rasakan, status barangkali kita pernah punya pasangan terdahulunya, dan kita utarakan perasaan kita. Dan ketika kita lihat sekarang, rasanya perasaannya akan seperti perasaan yang mix gitu. Perasaannya memang bercampur dengan ya kita rindu dengan perasaan yang terdahulu, tapi juga di lain sisi kita akan merasakan malu, rindu dan malu. Dua hal yang memang bertolak belakang, tetapi hal tersebut yang barangkali seringkali kita rasakan. Malu dengan kok bisanya kita melakukan hal seperti ini. Dan barangkali ini juga bisa menjadi salah satu solusi dari FOMO ini. Jadi kita berpikir dua kali lagi untuk memposting sesuatu, mengikuti sesuatu, karena semakin kita mengikuti ketidakjelasan dalam media sosial, apa yang sudah kita follow selama ini di sosial media kita, tentunya nantinya akan menjadikan diri kita semakin tidak jelas juga. Apa sih yang ingin kita inginkan, apa yang kita cari, atau apakah tujuan kita, hidup kita hanya sebatas ini saja. Nah, itu yang barangkali nantinya akan menjadi solusi dari FOMO ini. Nantinya kita juga akan melihat bahwa banyak juga hal-hal yang atau ya kegiatan yang bisa kita lakukan tidak hanya kita berkutat dari layar gawai yang kita gunakan. Meskipun memang dengan kondisi saat ini juga di masa pandemi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi yang kita bisa dengan leluasa melaksanakan aktivitas tanpa melihat layar, tetapi dengan kondisi seperti ini mau tidak mau kita diharuskan juga tidak hanya aspek atau kepentingan rekreasional kita saja, baik itu dalam menggunakan gawai, baik itu dalam berbentuk hiburan, apapun bentuknya, tetapi juga mau tidak mau produktivitas kita juga harus digunakan di depan layar, seperti itu. Nah, itulah yang pada akhirnya akan menimbulkan Zoom fatigue, kelelahan Zoom yang nanti akan saya coba untuk mengangkat ini juga di pertemuan kita berikutnya. Bagaimana kelelahan kita dengan kita terus mengikuti kuliah daring, webinar, segala macam bentuknya di depan layar secara monoton, kita entah itu duduk ataupun ya, meskipun kita mencoba untuk mencari aktivitas lain sebagai pengalihan sementara, tapi tetap saja Zoom fatigue itu akan kita rasakan sebagaimana apa yang menjadi produktivitas kerja kita, baik Anda sebagai mahasiswa maupun saya sebagai dosen juga. Sama-sama kita pasti akan merasakan, atau pernah merasakan Zoom fatigue. Nah, inilah yang menjadi
antitesis dari FOMO. Meskipun solusi FOMO adalah kita fokus terhadap apa yang dikerjakan saat ini, tetapi ketika kita mengerjakan apa yang kita fokuskan, dalam hal ini adalah menggunakan gawai, mengikuti webinar dan sebagaimana kuliah daringnya sebagaimana kita ikuti saat ini juga, tetap saja kita tidak FOMO, tetapi kita merasakan kelelahan yang seperti kita mengikuti tatap muka, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Entah karena kita menatap layar secara terus-menerus tanpa ada kegiatan fisik yang mengiringinya, itu juga barangkali menimbulkan risiko dari zoom fatigue itu. Entah itu menjadi kelelahan juga, ataupun risiko-risiko dari kegiatan yang sangat minim aktivitas fisiknya. Tapi yang paling berisiko tinggi, misalnya stroke ataupun ya serangan jantung, karena jika tubuh tidak bergerak secara rutin atau tidak punya gerakan-gerakan fisik yang memang intens, tentunya akan menimbulkan risiko-risiko seperti itu. Nah, inilah yang teman-teman barangkali bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini, dan sebelum saya akhiri, ini adalah 2 rekomendasi video di YouTube. Nah, saya mohon maaf tidak bisa merekomendasikan linknya, tapi teman-teman bisa lihat saja sekalian, silakan di screenshot. Dari judul video ini bisa teman-teman langsung cari saja dari 2 channel berbeda, yaitu yang pertama dari channel Tangan Belang. Channel ini memang mirip dengan channel-channel review gadget lainnya, tetapi dia ingin melihat bagaimana melihat perilaku penggunaan sosial media dari sudut pandang psikologis dan juga filosofis. Dan inilah videonya juga berkaitan dengan FOMO yang menggunakan salah satu studi kasus, yaitu screen time. Berapa lama gadget kalian bisa hidup? Biasanya kan ada di catatan di handphone kalian. Entah itu biasanya dalam sekali masa pengecasan, misalnya 6 jam, 7 jam screen time kalian, masa standby smartphone kalian. Nah, itu yang sebenarnya ingin dilihat secara berbeda, bahwa screen time ini sebenarnya adalah menunjukkan bahwa seberapa lama kita FOMO itu sendiri. Itu menurut Tangan Belang, Tangan Belang. Kedua adalah menurut channel di Ferry Irwandi ini, bagaimana hidup tanpa sosial media dan bahagia ini, salah satu penyebabnya adalah karena FOMO itu. Dia merasa bahwa dengan semakin seringnya dia mengikuti sosial media yang tidak ada habisnya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sebenarnya masih bisa dilakukan secara fisik, dan juga kualitas kehidupan sosialnya yang sebenarnya masih bisa lebih baik jika dia tidak tergantung terhadap media sosialnya. Nah, ini yang teman-teman bisa saya rekomendasikan, 2 video ini yang bisa kalian tonton. Setelah pertemuan ini saya akhiri di Webex ini, silakan teman-teman dicatat atau di screenshot dulu dari 2 tangkapan layar yang saya rekomendasikan ini. Nah, ini juga nanti silakan teman-teman bisa menonton dan belajar mandiri untuk melihat bagaimana sudut pandang yang mereka berikan terkait FOMO ini. Oke, sekian barangkali teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait perkuliahan kita hari ini di dimensi sosial teknologi. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tetapi juga saya harapkan teman-teman bisa mendapatkan poin penting dari apa yang sudah saya sampaikan terkait salah satu fenomena FOMO ini.